Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada materi sistem operasi pada kali ini kita akan belajar tentang deadlock. Jadi kita akan belajar apa itu deadlock, lalu penyebab dari deadlock itu apa aja, lalu cara untuk mengatasi deadlock itu ada apa aja. Jadi harapannya nanti setelah pada pertemuan kali ini teman-teman dapat mampu menjelaskan konsep dari deadlock tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang deadlock, apa sih deadlock itu sebenarnya gitu kan? Jadi deadlock itu dapat kita artikan sebagai sebuah permanent blocking. Jadi permanent blocking of a set of process yang mana itu saling masing-masing proses tersebut saling ingin menggunakan sistem resource, ataupun ketika masing-masing proses itu saling berkomunikasi. Jadi ada sebuah blok yang mana blocking itu menghalangi proses untuk menggunakan sistem resource, ataupun menghalangi proses tersebut untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Atau bisa juga didefinisikan sebagai sebuah situasi yang mana berbagai macam proses itu mengalami kemacetan ataupun mengalami sebuah blocking, yang mana dikarenakan oleh masing-masing proses itu memegang resource masing-masing dan menunggu resource komputer yang lain itu untuk digunakan oleh proses yang lain. Nanti misalnya kita ambil contoh di sini, ataupun misalkan contoh yang paling gampang yang bisa kita ambil dari kehidupan nyata. Misalkan teman-teman nggak bakalan bisa dapat pekerjaan tanpa adanya pengalaman dari pekerjaan tersebut. Namun pengalaman hanya didapat ketika teman-teman itu mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi ini adalah sebuah contoh di dalam dunia nyata bagaimana deadlock itu bekerja pada komputer. Nah, atau misalkan seperti ini. Ada, kita anggap sebagai mobil 1, 2, dan 3 dan 4 ini adalah sebuah proses. Sedangkan jalur jalur A, B, C, dan D itu merupakan sistem resource-nya. Nah, misal kita ilustrasikan di sini mobil 1 itu dia akan berjalan ke utara. Sehingga nanti dia membutuhkan resource A dan resource B, atau dia membutuhkan jalan A dan B. Sehingga dia akan menuju ke utara. Lalu mobil kedua, ia pengen ke arah timur, membutuhkan resource B dan C. Lalu mobil ketiga, dia akan berjalan ke selatan sehingga membutuhkan resource C dan D. Lalu proses keempat itu akan berjalan ke mobil keempat, itu akan berjalan ke barat dan membutuhkan resource D dan A. Nah, jika masing-masing mobil ini bergerak secara bersamaan, maka akan terjadi sebuah kemacetan atau sebuah blocking, yang mana masing-masing mobil tidak akan dapat berjalan ke arah yang diinginkan. Nah, sama halnya seperti proses, ketika ini kita anggap proses A, B, C, dan D. Ketika proses A ingin melakukan sebuah pekerjaan dan membutuhkan resource dari B dan C, maka jika tidak diatur ataupun jika sistem operasi tidak mengatur jalannya proses ataupun penggunaan resource oleh proses, maka akan terjadi sebuah deadlock seperti ini, sebuah blocking yang mana nanti prosesnya tidak akan berjalan, sehingga bisa mengakibatkan sistem crash ataupun mengakibatkan komputernya not responding. Nah, lalu di sini ada ilustrasinya juga, ada dua ilustrasi. Yang pertama di sini ada resource X, yang mana resource X itu proses 1 itu dia memiliki resource X untuk digunakan menyelesaikan proses 1. Nah, namun proses 1 ini ingin menggunakan resource Y sehingga dia menunggu. Nah, sedangkan resource Y ini itu digunakan oleh proses 2.
Nah, proses 2 ini juga ingin menggunakan resource X, yang mana resource X telah digunakan ataupun diassign oleh proses 1, maka ini akan terjadi deadlock karena masing-masing proses menunggu sebuah resource yang mana resource tersebut telah digunakan oleh proses yang lain. Ataupun dalam dunia dalam dunia nyatanya, misalkan di sini ada sekolah dan orang tua. Kita anggap ini sebagai sebuah proses, lalu sekolah ini ingin menggunakan resource, ingin menggunakan butuh, kita anggap fasilitas, dan orang tua itu butuh fasilitas sekolah untuk mengembangkan ataupun untuk meyakinkan anaknya agar dapat bersekolah dengan baik. Nah, sekolah ini menunggu uang masuk ataupun biaya sekolah dari orang tua agar dapat membuat fasilitas. Namun orang tua ini tidak ingin ataupun tidak akan membayar uang sekolahnya sampai sekolah itu menyediakan dengan benar fasilitas yang diinginkan, sehingga di sini terjadi saling tunggu menunggu resource-nya, yaitu kita anggap sebagai di sini uang sekolah gitu ya. Nah, karena masing-masing saling menunggu, maka yang namanya fasilitas di sekolah itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sekolah tidak dapat fasilitas, guru juga tidak mendapatkan fasilitas yang diinginkan untuk anaknya. Seperti itu. Nah, lalu ada beberapa kondisi yang mana menyebabkan deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, lalu hold and wait, no preemption, sama circular wait. Nanti apa bedanya kita bahas masing-masing. Jadi 4 kondisi inilah yang menyebabkan deadlock pada komputer. Yang pertama mutual exclusion. Jadi mutual exclusion ini dianggap ataupun bisa dikatakan sebagai sebuah resource itu yang tidak dapat di-share, yang hanya resource tersebut hanya dapat digunakan oleh oleh sebuah proses dalam satu waktu. Yang mana kalau sudah seperti itu, maka proses jika sudah menggunakan resource tersebut itu tidak akan dapat dihentikan sampai proses tersebut selesai. Contohnya misalkan full screen proses di komputer kita, yang namanya full screen kan hanya bisa digunakan oleh satu aplikasi, entah itu video, entah itu PowerPoint atau video atau yang lain. Nah, inilah contoh mutual exclusion. Jadi resource yang ada itu hanya dapat digunakan oleh single proses, sehingga kalau ada proses yang lain ingin menggunakan full screen itu tidak akan bisa. Proses yang kedua akan terjadi deadlock. Inilah mutual exclusion. Nah, lalu ada hold and wait. Jadi hold and wait itu bisa dikatakan jika sebuah proses itu telah menggunakan sebuah resource dan menunggu resource lain untuk menyelesaikan proses tersebut. Jadi di sini misalkan proses P1, proses 1 itu dia menggunakan R1, resource 1, dan sedang menunggu R2, resource 2 untuk melengkapi proses di P1 ini. Nah, jika R2 ini sedang digunakan atau sedang tidak available, maka P1 dia akan terjadi proses hold, yaitu menghold ataupun menahan resource 1, yang mana ini bisa R1, R1 ini bisa digunakan oleh proses yang lain, dan juga dia menunggu R2, yang mana R2 ini bisa jadi sedang digunakan oleh proses lain atau sedang tidak available. Jadi terjadilah kondisi hold and wait sebuah proses. Nah, lalu yang ketiga no preemption, yang berarti a resource cannot be taken from a process unless the process release the resource. Jadi seperti yang kita pelajari ketika belajar algoritma scheduling ya, ada preemptive dan non preemptive. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika sebuah resource itu tidak dapat
dirilis ataupun tidak dapat dikosongkan. Dari misalkan di sini R1, lalu di dalamnya ada P1 yang sedang menggunakan resource R1. Atas ini deh. Ini R1. Sebentar ya. Oke, misalkan ada di sini ada proses P1, lalu dia sedang menggunakan resource R1. Nah, jika resource R1 ini tidak dapat dirilis ataupun dikosongkan sampai P1 ini selesai, maka ini kita sebut sebagai no preemption. Sehingga nanti kalau ada proses lain, misalkan ada proses P2 ingin menggunakan resource R1, maka dia harus menunggu sampai P1 ini melepaskan ataupun selesai prosesnya. Itu yang kita sebut sebagai no preemption. Nah, lalu yang ketiga, circular wait. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat 3 kondisi di awal tadi, yang pertama ada mutual exclusion atau kita sebut sama mutex, lalu yang kedua ada hold and wait, lalu yang ketiga itu ada tadi no preemption. Nah, 3 kondisi ini bisa dikatakan sebagai sebuah ciri-ciri ataupun sebuah kondisi yang mana akan mengarah ke deadlock untuk terjadi. Namun, belum tentu ketika ada 3 kondisi ini terjadi, belum tentu deadlock itu terjadi. Nah, ketika kondisi keempat terjadi, circular wait, maka sudah dapat dipastikan itu terjadi sebuah deadlock. Ini sudah pasti deadlock. Jadi circular wait itu a closed chain of process exists such that each process holds at least one resource needed by the next process in the chain. Jadi seperti looping yang ini ya. Nah, seperti ilustrasi yang pertama ini. Ini yang kita sebut sebagai circular wait. Circular waiting. Nah, makanya setiap resource itu setiap proses itu memegang sebuah resource dan menunggu resource yang lain, sehingga terjadilah sebuah lingkaran yang saling menunggu. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini, maka ini sudah dapat dipastikan sebagai sebuah deadlock. Jadi kalau misalkan kita melihat kondisi circular wait, maka sudah dipastikan sebagai sebuah deadlock. Namun kalau misalkan ada kondisi mutual mutual exclusion, hold and wait, lalu no preemption, itu masih belum dikatakan sebagai deadlock itu terjadi. Nih, jadi ringkasannya, ketika 3 kondisi ini terjadi, itu hanya dikatakan sebagai possibility of deadlock, kemungkinan terjadinya deadlock. Namun ketika ketiga kondisi ini terpenuhi dan terjadi kondisi keempat terakhir, circular wait, itu berarti sudah terjadi sebuah deadlock pada komputer kita. Nah, lalu ada 3 pendekatan yang mana untuk mengatasi ataupun mencegah ataupun memperbaiki deadlock yang ada di komputer. Yang pertama, kita bisa prevent, mencegah deadlock. Lalu yang kedua, kita bisa avoid, kita bisa menghindari deadlock. Lalu yang ketiga, kita bisa mencoba untuk mendeteksi deadlock. Nah, lalu bagaimana pendekatan perbedaan masing-masing pendekatan ini? Kita coba ulas satu persatu. Yang pertama, deadlock prevention. Nah, deadlock prevention ini pendekatan yang simple. Kita mendesain sebuah sistem yang mana sistem tersebut akan menghindari 4 kondisi deadlock, dari mutual exclusion, hold and wait, sama
no preemption, sama circular wait. Jadi intinya ketika kita mendesain sebuah sistem, kita harus memikirkan possibility keempat kondisi ini terjadi, sehingga dalam sistem kita menghindari yang namanya deadlock. Yang pertama mutual exclusion. Yang pertama dari keempat ini tidak diperbolehkan. Jadi dalam sistem kita tidak ada resource yang bersifat mutual exclusion kalau kita menggunakan pendekatan deadlock prevention. Lalu hold and wait, prevented by requiring that a process requests all of its required resource at one time and blocking the process until all requests can be granted simultaneously. Jadi untuk mencegah hold and wait dalam sistem yang kita bangun, misalkan kita pengen melakukan pendekatan ini, sebuah proses akan diberikan semua resource yang diinginkan. Lalu misalkan P1 ini dia membutuhkan 3 resource, R1, R2, and R3, maka dalam sistem kita akan langsung diberikan semuanya. Dan resource akan rilis ketika P1 sudah selesai, sehingga nanti kalau ada proses lain P2 ingin mengakses resource yang sama, itu dia harus menunggu P1 selesai. Jadi semua proses akan di-blocking untuk mengakses resource sampai P1 selesai. Itu kalau misalkan kita menggunakan pendekatan ini. Lalu no preemption, kondisi no preemption, bagaimana kita menghindarinya? Prevention, bukan menghindari ya. Prevention itu mencegah. Ada banyak cara kalau misalkan ingin mencegah kondisi no preemption. Yang pertama itu if a process holding certain resource is denied a further request. Jadi ketika misalkan di sini ada P1, dia telah memegang resource R1, lalu ada P2, proses 2 ingin mengakses R2, maka dia akan ditolak. Di dalam sistem kita ketika jadi kondisi misalkan kita menggunakan if else, kondisi ketika R1 itu sudah terassign, maka dia akan menolak koneksi yang baru. Lalu alternatif yang kedua, process request resource that is currently held by another process, the operating system may preempt the second process and require it to release its resource. Atau yang kedua, misalkan seperti ini, ketika P1 itu mengakses ataupun memiliki hak untuk menggunakan resource R1, lalu P2 ingin menggunakan juga, maka kita bisa melemparkannya ke OS, ke operating system, untuk merequest supaya R1 ini dirilis, dilepas, sehingga nanti P2 bisa menggunakan R1 dan P1 kita masuk ke dalam kondisi hold, kondisi pause dulu. Seperti itu. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama kita hold dulu proses yang baru yang masuk, atau yang kedua kita request ke sistem operasi untuk merilis resource 1, sehingga nanti P1 yang di pause dulu kalau misalkan prosesnya belum selesai untuk memasukkan P2. Lalu yang keempat, circular wait. Untuk menghindari circular wait condition, kita bisa mendesain sebuah sistem itu dengan mendefinisikan linear ordering of resource type. Jadi kita mendefinisikan pengalokasian resource secara linear, sehingga mencegah yang namanya terjadi circular wait. Lalu deadlock avoidance. Jadi kalau tadi kita mencegah, kalau ini berarti kita menghindari. Allows the three necessary condition but makes judicious choice to assure that the deadlock point is never reached. As such, avoidance allow more concurrency than prevention. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi di sini kan P1, P2 dia kan harus secara bergantian ya. Karena kenapa? Karena di sini kita akan
mencegah deadlock. Nah, maka kalau misalkan kita menggunakan pendekatan avoidance, maka nanti P1 ketika dia merequest R1, lalu P2 juga merequest R1, nanti tetap diperbolehkan. P2 tidak akan diblok untuk mengakses R1. Nah, sehingga nanti di sini ketika kita menggunakan pendekatan avoidance, maka akan lebih dapat mensupport tentang concurrency system ketimbang dengan kita menggunakan pendekatan deadlock prevention. Nah, ada dua pendekatan untuk deadlock avoidance. Yang pertama, do not start a process if its demands might lead to deadlock. Jadi masing-masing proses tidak akan dijalankan ketika permintaannya itu akan menuju ataupun akan diindikasikan terjadi deadlock ketika proses tersebut dijalankan. Lalu pendekatan yang kedua, do not grant an incremental resource request to a process if this allocation might lead to a deadlock. Jadi kalau kalau ini kita tidak memulai prosesnya, maka yang kedua ini kita sistem kita tidak mengizinkan untuk penggunaan resource tambahan kepada sebuah proses. Jadi jika diindikasikan permintaan penambahan, misalkan P1 ini awalnya hanya menggunakan resource R1, lalu dia ingin menggunakan lagi R2. Nah, maka nanti jika diindikasikan terjadi deadlock, maka tidak diperbolehkan untuk menambah resource request. Lalu deadlock detection, ini agak berbeda. Kalau misalkan deadlock prevention strategies are very conservative, they solve the problem of deadlock by limiting access to resource. Ya, jadi kalau prevention and by imposing restriction on process. Dan juga memberikan restrict kepada proses harusnya typo. Selain melimit akses ke resource, juga dia memberikan pembatasan kepada proses untuk mengakses resource. Nah, at the opposite extreme, deadlock detection strategies do not limit resource access or restrict process action. Ya, deadlock detection tidak akan melimit resource dan juga tidak akan membatasi sebuah proses. Dengan deadlock detection, requested resource are granted to process whenever possible. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan deadlock detection, maka semua proses yang merequest misalkan P1, P2, ini resource 1, R1, resource 2, R2, ketika sebuah proses ingin mengakses sebuah resource, itu akan di ACC, dikabulkan ataupun diberikan aksesnya kapanpun kondisinya memungkinkan. Jadi bagaimana caranya deadlock detection ini bekerja? Jadi secara sewaktu-waktu tertentu, jadi sebuah sistem operasi akan mengerjakan sebuah algoritma yang mana algoritma itu akan mendekati circular wait condition. Jadi dia hanya mengecek satu kondisi aja, yang mana kalau sudah terjadi kondisi circular wait maka itu akan terjadi deadlock. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa algoritma ataupun menggunakan sebuah algoritma yang mana algoritma tersebut akan membaca sistem kita, resource kita, sehingga nanti dapat mendeteksi circular wait condition. Nah, lalu ini bisa kita sebut ringkasan. Ya, ringkasan. Di sini ada pendekatan deadlock, ada prevention,
lalu ada avoid sama detection. Lalu resource allocation policy-nya gimana? Di sini kalau misalkan kita prevention dia konservatif, di sini kalau avoid itu midway, setengah-setengah antara konservatif dan tidak. Kalau detection itu istilah katanya yang paling canggih lah ya, very liberal. Lalu skemanya bagaimana? Kalau di prevention itu ada 3 skema, requesting all resource at once, preemption, sama resource ordering. Lalu kalau skema di avoidance itu dimanipulasi. Jadi semuanya dikasih tapi dimanipulasi untuk mencegah ataupun untuk menghindari terjadinya deadlock. Lalu kalau skema dari detection itu invoke periodically to test for deadlock. Jadi secara berkala dia akan mengecek apakah ada kemungkinan terjadinya deadlock. Jadi kalau di avoid ini kan dia tidak dicek, cuman dia akan dimanipulasi aja jalannya. Nah, lalu di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan prevention di masing-masing skema ini ada ada kelebihan dan kekurangan seperti ini. Misalkan ketika kita menggunakan prevention dengan skemanya di awal menggunakan semua resource at once, maka disadvantage-nya adalah inefisien. Dia akan mendelay proses inisiasi, jadi dia akan mendelay sebuah inisiasi proses. Lalu future resource requirements must be known by process. Jadi sebuah proses harus tahu dia bakal butuh proses apa aja. Yang dari awal dia harus membuat list proses resource apa aja yang dibutuhkan. Namun kan terkadang sebuah proses itu baru misalnya ketika proses berjalan baru yang awalnya dia tidak membutuhkan resource 2 tapi ternyata dia membutuhkan. Nah, biasanya kan ada kejadian seperti itu. Lalu ketika skema preemption ini ada kelebihan dan kekurangan juga. Lalu resource ordering juga sama, ada kelebihan dan kekurangan. Lalu avoid, di sini kelebihannya no preemption necessary, jadi kita tidak perlu sebuah resource yang bersifat no preemption. Tapi kekurangannya hampir sama ya, kayak ini ya, hampir sama seperti skema di prevention. Future resource requirement must be known by OS. Namun kalau ini hanya kalau di sini by process, jadi prosesnya harus tahu. Maka kalau di sini di avoid ini operating system yang akan bekerja, bukan program kita. Lalu proses can be blocked for long periods. Oke, seperti yang tadi kita jelaskan di di skema proses ketika membutuhkan request sebuah resource, namun resource tersebut sudah digunakan oleh proses yang lain, maka dia harus menunggu. Nah, nanti bisa terjadi sebuah waktu tunggu yang lama kalau sini. Nah, kalau detection ini di sini ada kelebihan never delay proses inisiasi. Jadi tidak pernah mendelay sebuah inisiasi proses. Lalu yang kedua, memberikan fasilitas online handling. Lalu kekurangannya inherent preemption loss. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita belajar tentang deadlock, nanti mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut tentang deadlock management ya, berarti ya, deadlock deadlock pada sistem operasi yang kita gunakan. Oke, untuk pertemuan pada kali ini itu aja. Terima kasih. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.